yang memimpin dalam iman Kristiani, kita berdoa. Bersyukur ya Bapa, bersyukur Yesus, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama untuk melakukan podcast pada hari ini. Kiranya Tuhan melalui podcast ini kami menambah wawasan kami, sehingga wawasan ini dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan mau kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, jadi ini waktu yang kita tunggu-tunggu. Sebelumnya aku mau spoiler dulu nih tentang topik kita hari ini. Jadi di dalam dunia perkuliahan, pasti nggak asing sama yang namanya mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura, gitu kan. Iya nggak sih, Kak? Tapi ya maklum ya, kalau kami yang belum pernah masuk ke dunia perkuliahan secara langsung, kami kurang paham gitu sama yang kayak gitu. Tapi setelah aku baca-baca, mahasiswa kura-kura itu mahasiswa yang kuliah rapat, mahasiswa yang kupu-kupu, mahasiswa yang kuliah pulang. Nah, di sini nih ada perbedaan yang rentangnya jauh banget. Dan hari ini kita akan bahas tentang itu. Dan tentunya hari ini kita akan membahas itu bersama dua narasumber kita yang luar biasa, yang gak kalah hebat dan bukan main. Itu ada Kak Angela Dewi Kak Angela Dewi, Ketua HMPSM periode 2019-2020 ya Kak. Say hi dulu dong Kak sama teman-teman. Hai, BTW aku ketua HMPSM, kenalin dulu deh. Kenalin, nama aku Angela Dewi Anggun Cahyani, kalian bisa panggil aku Angel, aku manajemen 19, dan aku saat ini menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen, periodenya berarti periode 2020-2021. 2021-2022, sorry, 2021-2022. Tuh. Oke, itu dia. Sorry, Kak. Terus ada narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Rizat Selan, alumni UKDW, dan beliau juga sempat menjadi wakil ketua BPM periode... Nah, nanti dijelaskan oleh beliau. Silakan, Kak, say hi ke teman-teman. Halo teman-teman, salam kenal. Namaku Rizat, dari asal mungkin dari Klaten. Teman-teman bisa panggil Rizat aja. Oh, nggak usah panggil beliau, karena kita sebenarnya masih seumuran. Jadi aku itu kelahiran ya baru umur berapa ini, umur 19 kok. Jadi teman-teman santai aja. Aku manajemen 2017, kebetulan lulus kemarin tahun 2021 di bulan Februari, dan sekarang mungkin statusnya udah jadi alumni gitu, bukan yang menjabat lagi di organisasi. Untuk organisasi sendiri, selama kuliah kemarin memang sempat dipercaya teman-teman untuk terlibat di organisasi di tingkat prodi, di tingkat fakultas, lalu di tingkat universitas. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Wah, luar biasa ya statement dari kedua narasumber kita. Jadi topik kita hari ini adalah apa sih itu mahasiswa aktif versus mahasiswa kupu-kupu. Jadi sebelum kita membahas, boleh dong kita nanya dulu pengalaman dari Kak Angel sama Kak Rizat. Gimana sih waktu menjalankan organisasi itu, pengalaman-pengalaman hebatnya tuh apa aja? Boleh dong sharing dikit, singkat. Silakan Kak. Kak Angel dulu deh. Oke, dari aku ya, sebenarnya, sorry, suaraku masih jelas ya? Masih kedengaran ya? Masih Kak. Oke, sharing dari aku. Sebenarnya, kita udah nggak asing ya dengar kata dari, dasar lo mahasiswa kupu-kupu, atau dasar lo mahasiswa kura-kura, kerjaan lo kuliah rapat, emang nggak capek gitu. Cuma kalau dari pandanganku sendiri, maksudnya dari sisi aku sendiri melihat bahwa dari kita jadi mahasiswa kupu-kupu itu ada kelebihan dan ada kekurangannya, dan jadi mahasiswa kura-kura juga ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, kebetulan kalau aku ini kayaknya masuk ke mahasiswa kura-kura, kuliah rapat gitu. Jadi dari SMA itu aku memang sudah terjun ke dunia organisasi, ikut OSIS, dari SMP itu aku sudah ikut OSIS, SMA juga OSIS, dan kebetulan waktu kuliah itu awalnya sempat berpikir bahwa gue mau jadi mahasiswa kupu-kupu aja deh, karena pasti mikir akan capek, akan males untuk
berinteraksi sama banyak orang, karena kalau kita masuk udah di dunia perkuliahan kan orang-orang yang kita kenal itu lebih banyak daripada kita masih di sekolah gitu kan. Dan aku mikir kayak, aduh gue pengen jadi mahasiswa kupu-kupu aja deh, kayak yang formal aja, kayak mahasiswa biasa datang ke kampus, kuliah, udah pulang gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata mulai dari aku jadi maba itu aku mulai kegiatan organisasi aku magang di HMPSM. Itu di tahun 2019, kebetulan Kak Rizat yang jadi wakil ketua HMPSM-nya tahun itu. Jadi aku daftar jadi anggota magang di tahun itu dan puji Tuhan keterima. Nah, setelah aku selesai magang, aku berpikiran untuk kayak aduh nggak mau nih ngelanjutin kehidupan organisasi karena ternyata kehidupan organisasi di perkuliahan itu kejam. Gimana ya, bukan kejam, maksudnya dalam artian kayak lebih banyak drama yang akan terjadi karena aku mengalami hal itu waktu aku masih jadi anak magang. Aku kayak ngerasa kayak oh ternyata jadi anak organisasi kampus tuh dramanya lebih parah-parah daripada kita jadi anak organisasi sekolah gitu. Dramanya tuh nggak cuma drama yang telat rapat, nggak ikut rapat atau apa-apa, tapi tuh kayak bisa hubungan masalah percintaan seseorang menjadi permasalahan di dalam organisasi itu gitu. Jadi aku mikir kayak wah gila, hal yang sebelumnya nggak nggak terfikirkan ternyata terjadi gitu di dalam organisasi itu. Udah sempat berpikir untuk nggak mau lanjut, tapi ternyata tertarik jadi gabung jadi anggota HMPSM di tahun 2020, terima lagi puji Tuhan di divisi PR. Lalu aku sempat masih maju mundur lagi jadi anak organisasi itu kayak banyak ya kelebihannya. Yang pertama, kita bisa asah soft skill kita, di mana tuh zaman sekarang banyak banget mahasiswa yang berpikiran bahwa aku cukup tahu deh soft skillku ini aja gitu, aku nggak perlu mengasah soft skillku, yang penting aku tahu. Tetapi teman-teman itu perlu digarisbawahi bahwa soft skill yang kita punya itu perlu kita asah. Apa aja sih soft skillnya? Kayak public speakingnya kita. Dengan kita menjadi mahasiswa yang pura-pura nih, notabene kita bisa mengasah soft skill itu, public speaking, lalu kita bisa lebih belajar untuk memanajemen diri kita, manage waktu, lalu kita juga bisa belajar gimana sih caranya jadi anak organisasi, jadi seorang pemimpin gitu. Tapi kelemahannya itu tadi, pasti capek, kuliah rapat, belum lagi ini ya, bayangannya jadi anak organisasi itu keren, ternyata kak risol kak gitu, karena kan kita harus usaha dana supaya dapat uang untuk ngejalanin proker, untuk kita dapat uang kas itu kita perlu usaha dana gitu. Nah nggak enaknya di situ sih, kita harus kayak apa ya, jualan supaya kita dapat duit gitu. Maksudnya kayak kadang dibully gitu sama teman-teman, apa sih lo anak organisasi ujung-ujungnya jualan risol gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, tapi di situ kita bisa belajar bahwa kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang gitu. Sampai akhirnya aku tetap memutuskan menjadi mahasiswa pura-pura sampai saat ini. Akhirnya aku berani menjabat sebagai ketua dan ya puji Tuhan dipercaya dan terpilih gitu. Jadi itu aja sih kalau jadi mahasiswa kupu-kupu. Apa ya, kelebihannya pasti ada gitu. Teman-teman punya lebih banyak waktu untuk spend waktunya itu untuk ngerjain tugas lebih banyak, bisa quality time, mungkin bisa quality time bareng pacar, quality time sendiri atau bareng keluarga mungkin gitu. Nah, tapi kelemahannya terkadang aku punya teman yang emang mahasiswa kupu-kupu gitu. Jadi dia cerita bahwa iya juga jadi mahasiswa kupu-kupu tuh nggak enak karena temennya itu aja. Jadi temennya tuh cuma lingkupnya itu aja. Dia kenal itu ya udah itu aja gitu. Karena dia beranggapan bahwa aku berteman sama ini udah cukup dan aku nggak perlu kenal sama yang lain gitu. Nah itu menurut aku yang jadi kelemahan mahasiswa kupu-kupu aja sih. Dari Kak Rizat nih pasti masih ada tambahannya. Thank you Kak Angel. Silakan Kak Rizal. Ya, oke. Ya, sebelumnya Gita masih salah ya panggil aku Rizat. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini teman-teman, kalau dari aku sendiri, aku malah kebalikan sama Angel. Jadi kalau Angel kan backgroundnya memang sudah ada pengalaman organisasi ya, di SMP udah ada organisasi, SMA organisasi juga di OSIS. Nah, aku kebalikannya. Jadi ketika berorganisasi di kampus, ini sama sekali tidak ada pengalaman gitu. Pengalaman hanya ikut pramuka pun itu wajib di SMA gitu. Tapi waktu aku mendaftar di
HMPSM pertama itu daftar di HMPSM itu memang ada tes, lalu ada dikasih kasus, lalu disuruh menyelesaikan gitu. Contoh kasus suruh menyelesaikan. Nah, di situ mulai diberikan tanggung jawab sebagai koordinator karena dirasa tahu ya uh, teman-teman senior HMPSM dulu itu bagaimana kok bisa, karena kan uh, lebih banyak teman-teman yang berpengalaman, kenapa kok aku yang diberikan tanggung jawab sebagai koordinator. Jadi yang tadinya belum ada pengalaman sama sekali, tiba-tiba masuk ke organisasi kampus di himpunan, diberikan tanggung jawab sebagai koordinator divisi. Pada saat itu diberikan tanggung jawab koordinator divisi riset dan inovasi. Nah, itu teman-teman. Itu awal ya di tahun 2017. Jadi 2017 aku masuk, 2017 bulan Oktober itu daftar HMPSM. Nah, setelah itu dari HMPSM itu daftar juga ke kepanitiaan seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya apa sih alasannya daftar organisasi, kalau ditanya alasanku yang pertama ya, yang pertama itu karena memang aku menyadari bahwa aku kuliah di bidang manajemen. Manajemen itu tidak lepas, tidak jauh dari yang namanya organisasi. Jadi ketika memang aku nggak ada pengalaman berorganisasi sama sekali, tiba-tiba lulus, nah itu nanti yang jadi ini ya, yang jadi kendala buat aku ketika aku nanti ke depan mau nyari kerja atau mau lanjut kuliah lagi karena nggak ada pengalaman organisasi. Gimana bisa kamu bicara manajemen tapi nggak ada pengalaman organisasi, itu kan lucu ya. Jadi ya mulai dari situ kayaknya aku harus belajar nih di organisasi gitu. Dan aku menganggap bahwa organisasi ini sebagai tempat untuk belajar atau bisa dikatakan lab gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih dari prodi yang prodi-prodi lain, contoh di prodi biotek, di prodi FTI, TI, nah itu kan ada tuh lab-labnya. Nah, mereka belajar di situ. Tapi kalau manajemen kan nggak ada, kita nggak punya lab, sehingga kita pelajaran hanya berupa teori terus. Ya kemudian aku memang pengen sih belajar, aku pengen punya lab sendiri. Ya udah labku, aku prakteknya langsung di organisasi intra kampus, mulai dari MPSN. Itu teman-teman. Nah itu mungkin alasanku untuk ini ya, join di organisasi dan menyebabkanku menjadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat dari tahun 2017 sampai terakhir kemarin tahun 2021 ya kegiatannya masih sama gitu. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana pandangan terkait mahasiswa kupu-kupu dibandingkan mahasiswa kura-kura, aku sendiri tidak mengetahui ya bagaimana teman-teman yang kuliah pulang, ya mungkin di dalam kegiatannya selain kuliah itu kan masih ada kegiatan lain gitu. Nah mungkin ini harus diketahui bareng-bareng teman-teman. Jadi kita nggak bisa menilai bahwa mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura itu lebih baik satu dibanding yang lainnya. Kita harus ya cari tahu dulu kenapa teman-teman ini menjadi mahasiswa kura-kura, menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kalau aku sendiri menjadi mahasiswa kura-kura, nah disebabkan oleh itu tadi yang ku paparkan tadi. Kurang lebih gitu kita. Oke, terima kasih Kak Angel dan Kak Rizat untuk statementnya, untuk pengalaman yang sangat luar biasa, mungkin lebih menginspirasi teman-teman yang lain ya. Nah, oke, kita masuk ke sesi diskusinya. Jadi, berhubung topik kita hari ini tentang mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu, ada nih beberapa statement dari teman-teman saya. Katanya gini, Kak. Untuk apa sih organisasi? Mending fokus kuliah aja, belajar, dan biar cepat kelar kuliahnya. Kamu kesini toh untuk kuliah kan, bukan berorganisasi. Nah, terus yang ngomong ini tuh anak yang bisa dibilang pinter, cerdas juga, pokoknya kebanggaan dosen lah gitu Kak.
gimana tuh Kak? Sedangkan kita yang kayak biasa-biasa aja tuh kan kayak merasa terinsecure gitu, tersindir gitu kan, udah kita nggak pintar, terus mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Kayak gimana tuh Kak statementnya? Boleh dari Kak Rizat dulu, habis itu dari Kak Angel. Eh, teman-teman kalau ada yang mau ingin bertanya, silakan diketikkan di kolom chat ya. Kita bahas bersama-sama. Oke? Silakan Kak Rizat. Oh ya, Gita, sebelumnya aku ini ya, mungkin jaringanku yang sedikit buruk tadi, mungkin pertanyaannya tadi bisa di ini ulang singkat Oh aja. iya, bisa. Mm-mm, Jadi ada statement dari mahasiswa, mm-mm, mahasiswanya ini mahasiswa yang pinter Kak, cerdas. mm-mm, Nah, terus dia tuh bilang kayak gini, untuk apa sih kita ikut organisasi? Mending kita mm-mm, fokus aja kuliah, belajar, dan biar cepet kelar gitu kuliahnya. Toh kamu kesini juga untuk kuliah kan, bukan berorganisasi gitu katanya Kak. Jadi kita mm-mm. yang kayak biasa-biasa ini kan kayak bingung gitu Kak untuk menentukan pilihan, mau masuk ke dunia mahasiswa kura-kura atau mahasiswa kupu-kupu aja gitu Kak. Silakan Kak statementnya. Iya, oke. Jadi kalau dari aku ya, ya memang benar ya, pendapatnya tadi benar. Cuma kita kembali lagi, tujuan berorganisasi apa? Kalau aku sendiri pribadi, tujuan organisasiku adalah bagaimana aku bisa mengembangkan diri di dalam organisasi itu. Jadi selain aku kuliah, tapi aku bisa ngasah soft skillku gitu. Jadi aku bisa belajar terkait organisasi, bagaimana memanage organisasi, bagaimana belajar berdinamika bersama teman-teman, lalu bagaimana sistem di organisasi itu supaya dari awal kita ikut organisasi sampai di akhir itu bisa jalan itu bagaimana gitu. Nah, aku tujuanku ke situ. Jadi ya kita sebenarnya harus lihat tujuannya dulu. Kalau memang tujuannya ikut organisasi hanya dianggap seperti main-main, nah itu akan buang-buang waktu gitu. Tapi kalau misalkan uh, tujuan ikut organisasi itu untuk mengembangkan diri, menurutku itu investasi ya. Jadi investasi yang berharga gitu. Karena di mana lagi kita bisa bisa praktek gratis pula gitu. Gitu teman-teman. Ya kurang lebih kayak gitu. Terkait waktu juga, terkait waktu bagiku sendiri, ya puji Tuhan selama ikut organisasi tidak mengganggu waktu kuliahku, tidak mengganggu nilaiku juga. Jadi ya antara organisasi, antara kuliah itu balance. Jadi berjalan beriringan sehingga aku juga bisa kemarin lulus. Ya mungkin bisa dibilang telat ya kalau dibandingkan temennya tadi yang ngasih ngasih statement seperti itu. Kebetulan kemarin aku nyelesainnya 3,4 bulan selesai. Jadi ya menurutku nggak masalah terkait waktu. Itu kalau bagiku, tapi bagi teman-teman yang ngasih statement seperti itu aku kurang tahu. Cepat kuliah yang cepat itu seperti apa, itu aku kurang tahu. Ya mungkin itu. Thank you Kak Rizat. Silakan Kak Angel. Oke, aku gimana ya, agak sebenarnya benar sih statementnya dia nggak salah. Dia bilang tujuan utama kita emang ke UKDW kuliah gitu, untuk kuliah, untuk mungkin ada sebagian orang yang tujuannya untuk dapat titel SM, titel SA, apalah itu yang ada di UKDW gitu ya. Namun menurut aku kita juga jadi mahasiswa itu perlu ikut organisasi kayak yang udah dijelasin Kak Riza tadi. Kita ikut organisasi itu tujuannya apa gitu. Menurut pengalaman aku ya, karena aku punya beberapa anggota, ada yang lucunya gini, mereka ikut organisasi, aku tanya tujuan kalian ikut organisasi apa? Biar ini Kak, dapat poin keaktifan gitu. Aku di situ agak kayak wow, speechless. Maksudnya mereka setidaknya mereka mau berusaha untuk ikut ke organisasi karena mereka punya tujuan apa gitu. Apalagi di UKDW kan kita harus memenuhi poin keaktifan kan, dan jadi mereka cari cara poin keaktifannya yaitu kalau
mau dapat poin yang besar ikut organisasi, karena mereka banyak yang cerita kayak gini, Kak, aku tuh udah dikasih tahu loh, aku diiming-imingin sama kakak-kakak tingkat, diceritain bahwa kalau kita ikut organisasi tuh poin keaktifannya gede gitu. Jadi mereka mau untuk ikut organisasi. Dan setelah udah berjalan beberapa bulan gitu, aku tanya gimana ikut organisasi, enak nggak gitu. Nah mereka bilang enak kok Kak, kita bisa ngasah soft skill yang kita punya gitu, kayak yang tadinya nggak bisa public speaking yang nggak lancar jadi lancar, yang tadinya dia itu emang malu-malu banget anaknya terus jadi ekstrovert. uh, Gimana ya, jadi sebenarnya kuliah itu menurut aku bukan harus lulus dengan cepat, tetapi harus lulus dengan tepat gitu. Karena orang-orang punya waktu tersendiri untuk gimana ya, lulus kuliah itu ya mereka udah punya batas waktunya masing-masing gitu. Kalau lulus dengan cepat tetapi dia nggak, maksudnya lulus dengan cepat tapi nggak ada hasilnya, sama aja dong, bohong gitu kan. Lebih baik lulus dengan tepat gitu. Bukan berarti kata-kataku ini menyinggung bahwa mereka yang nggak ikut organisasi, bukan gitu ya. Itu pilihan mereka untuk nggak ikut organisasi, untuk nggak jadi mahasiswa aktif di kampus, itu pilihan mereka. Toh kita jadi mahasiswa aktif itu kan bukan hanya untuk ikut di organisasi aja, tapi kan kita bisa gabung di UKM, bisa gabung di UKKB, atau mungkin di kelompok studi kan kalau di UKDW gitu. Jadi puji Tuhannya aku juga sama kayak Kak Rizat sih, selama aku ikut organisasi, IPK aku aman-aman aja, nilaiku lancar-lancar aja, dan poin plusnya gini, ini dari aku sendiri ya, kalau kita ikut organisasi, dosen itu lebih kenal ke kita, dan kayaknya malah jadi anak kesayangan dosen deh, maksudnya kayak nggak kalah sama anak yang kupu-kupu, emang dia tujuannya untuk kuliah terus, tapi jadi anak organisasi itu juga bisa tetap akademisnya bagus gitu, nggak selamanya anak organisasi itu ya nilainya turun atau nilainya gimana gitu ya. Ada yang kayak gitu tapi nggak kayak gitu, maksudnya beberapa ada yang kayak gitu, ada juga yang dia naik terus IPK-nya naik terus, dan bahkan aku menemukan bahwa kebanyakan anak organisasi itu mereka juga ngasdos, mereka juga punya kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi kayak penting untuk ikut organisasi. Kita bisa kita bisa mengasah soft skill yang kita punya, lalu untuk ikut organisasi juga kita punya dapat pengalaman yang sebelumnya kita nggak dapat. Itu sih kalau dari aku. Jadi nggak ada salahnya mau jadi mahasiswa kupu-kupu, mungkin dia pilih jadi kuliah pulang karena dia part time atau apa, kan kita nggak tahu. Jadi dia memutuskan untuk gue nggak mau organisasi, gue anti organisasi, gue pilih cuan gitu karena dia anak part time. Maksudnya dia setelah selesai kuliah dia pulang, dia kerja gitu. Nah itu tetap pilihan lagi ke teman-teman, cuma aku menyarankan bahwa coba deh gabung ke organisasi, pasti bakal ketagihan dan pengen ikut terus organisasi gitu, karena banyak benefit yang akan kalian dapat ketika kalian ikut organisasi gitu, buat diri kalian dan juga buat kedepannya gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, Kak Angel, terkait dari statement Kak Angel tadi, aku juga mau nanya nih. Dari teman-temanku tuh ada yang mau masuk organisasi tapi dia tuh insecure karena mereka yang anak-anak organisasi itu anak-anak pinter ya. Mereka tuh IPK-nya tinggi-tinggi kayak gitu. Jadi aku tuh kayak nggak layak lah masuk organisasi. Gimana tuh Kak Angel? Boleh nggak dibantu? Oke, aku jawab itu dulu. Sebenarnya gini, untuk ikut organisasi yang pertama kalian itu dari diri kalian deh, yakin atau enggak, niat atau enggak, dan yang penting kalian bisa mampu berkomitmen atau enggak. Itu sih kalau menurut aku, karena kita untuk ikut organisasi itu dituntut untuk tanggung jawab, dituntut untuk ya pokoknya intinya tanggung jawab dan berkomitmen dari awal hingga akhir masa jabatan. Kalau kalian masih insecure, yang masuk organisasi itu anak-anak pintar-pintar yang IPK-nya bagus-bagus. Enggak, itu tuh aslinya enggak, teman-teman. Jadi di anak organisasi ada yang, di organisasiku aja, di MPSM, itu ada yang memang dia tadinya benar-benar mahasiswa yang nggak pernah ikut organisasi sama sekali, di kuliah juga nggak pintar-pintar. Maksudnya dia di kuliah biasa-biasa aja, tapi dia
mau gitu gabung ke organisasi. Karena apa? Karena dari situ dia bisa, aku tanya, kenapa kamu mau masuk organisasi? Aku bisa belajar, Kak. Aku bisa ngasah soft skillku, dan dengan ikut organisasi aku bisa ningkatin IPK ku. Kata dia kayak gitu. Aku tanya, kok bisa ningkatin IPK kamu? Iya, soalnya aku jadi terpacu gitu. Teman-teman divisiku tuh IPK-nya bagus-bagus, sedangkan aku enggak. Jadi aku tuh terpacu untuk aku belajar kuliah benar-benar seimbangin dengan organisasi. Jadi tetap organisasiku jalan, IPK-ku juga bagus gitu. Jadi buat teman-teman yang insecure bahwa aku tuh nggak pintar, aku nggak famous, aku nggak terkenal, aku anak introvert, aku nggak punya kepribadian apa-apa. Yang penting kalian niat dan mau belajar dan mau berkomitmen, bisa bertanggung jawab dan bekerja sama, masuk aja ke organisasi. Karena di organisasi itu bukan semua orang yang memang dia sudah kompetennya banget nih di organisasi, tetapi banyak juga anak-anak yang gabung, mereka itu menjadikan gabung organisasi itu untuk belajar gitu, untuk belajar biar jadi biar bisa ngasah soft skill mereka, terus habis itu belajar nge-manage dirinya dia sendiri gitu dari ikut organisasi gitu. Pokoknya banyak lah benefitnya kalau kalian join, nggak usah insecure, nggak usah malu-malu, join aja. Buat anak manajemen, join ke HMPSM boleh, ke BEM boleh, ke BPM boleh. Buat HMPSA, untuk anak akuntansi juga iya, nggak boleh insecure. Janganlah kayak gitu guys. Kalau kalian emang udah niat, gas-gas aja, terobos-terobos aja, karena nanti ketika kalian udah masuk di situ udah nggak ada pembeda lo pinter lo nggak pinter gitu, nggak ada. Dalam organisasi semua sama, berdiri duduk semua sama, pokoknya semua sama gitu aja intinya. Oke, luar biasa. Kak Rizat ada tambahan, Kak? Ya, kalau aku mungkin tadi yang ini ya, temennya tadi apa? Introvert. Anu Kak, yang pinter tentang Oh, IPK. nggak pinter ya, nggak pinter Oh, ini. Jadi dia insecure gitu. Teman-teman, kalau misalkan aku mau sharing juga ya. Jadi kalau misalkan pinter nggak pinter itu bukan menjadi tolak ukur bisa join ke organisasi atau enggak. Uh, Mungkin ini aku mau sharing juga bagaimana dulu ketika di organisasi itu aku bisa dibilang dari minus gitu. Dari minus yang tidak punya bekal apa-apa, lalu ikut organisasi. Nah, minusnya itu dulu aku orangnya introvert. Jadi introvert waktu pertama join di HMPSM. Nah, di situ berhubung aku kenal teman-teman juga, ya berdinamika sama teman-teman. Di situ aku mulai percaya diri, jadi mulai terbentuk sendiri karena lingkungan yang memang support gitu, lingkungan yang mendukung. Jadi ya seperti itu. Jadi banyak yang yang ku dapetin dari organisasi, terutama pengembangan diri gitu. Jadi dulu yang awalnya introvert, yang awalnya mengajukan ini teman-teman P3DK ya. Dulu kan aku koordinator di divisi RII, Riset Inovasi ya. Itu jadi koordinator, jadi ngurusin P3DK juga, ngurusin ke biro itu takut untuk ngasih gitu. Nah, itu awal ikut organisasi. Jadi mulai dari situ kayaknya wah nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Ngelihat teman-teman juga, teman-teman kayaknya pede, teman-teman kayaknya mereka itu kayak ya pinter-pinter. Ya aku kayaknya harus bisa nih jadi kayak mereka gitu. Harus bisa pede juga, harus bisa pinter ngomong juga gitu. Nah, dari situ mulai belajar dari introvert yang tadinya mundur ngasih P3DK takut dimarahin. Nah, dari situ aku belajar ya gimana ya supaya bisa berkembang di organisasi ini. Jadi kayak nggak buang-buang waktu. Nah, dari situ belajar ya dari HMPSM, kemudian belajar terus di organisasi sampai ya akhirnya kecanduan malahan. Mungkin dari aku itu aja. oke. Kak, terkait statement dari Kak Rizat, aku juga mau nanya nih Kak. Gimana tanggapan Kakak tentang mahasiswa aktif itu hanya mahasiswa yang ekstrovert? Gimana dengan mahasiswa yang introvert tapi dia sedikit aktif gitu? Apakah ada peluang? Siapa tahu di sini ada teman-teman yang introvert, takut gitu terjun ke dunia organisasi, boleh Kak kasih pendapat?
Oke, pertanyaannya bagus banget nih. Jadi untuk peluang ya, bicara tentang peluang, eh, kalau ikut organisasi itu menurutku ya teman-teman yang pertama itu harus punya semangat untuk berkembang. Itu yang harus dipegang gitu. Jadi teman-teman ketika masuk organisasi, tentukan dulu tujuannya kemana. Pengen mengembangkan kemampuan soft skill ya. Nah, teman-teman harus semangat gitu. Sehingga kalau misalkan di organisasi yang uh, tadinya banyak ya soft skill yang belum belum terlihat atau belum kelihatan, itu bisa berkembang, bisa bisa apa, bertumbuh di dalam organisasi itu. Itu sih teman-teman. Kuncinya semangat sih, semangat untuk berkembang dan semangat untuk bertumbuh bersama-sama di dalam organisasi. Oke, intinya semangat ya Kak ya. Oke Kak, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Kak Shirley Christy. Katanya saya izin bertanya Kak, bagaimana sih cara mengubah pandangan mahasiswa yang mengatakan begini, ngapain sih jadi mahasiswa kura-kura yang isinya ikut organisasi kalau cuma jualan USDA aja, menurut Kakak gimana? Silakan Kak. Oh iya teman-teman, uh, ngapain ikut organisasi? Nanti ujung-ujungnya jualan USDA juga. Ya, pendapat itu memang hampir sama ya kayak pas aku dulu ikut organisasi. Memang pandangan teman-teman ini ya menilai kalau organisasi nanti diribetin lah, USDA harus jualan macem-macem lah. Nah, tapi uh, itu semua sebenarnya bisa teman-teman perbaiki juga kok, karena aku bicara jujur aja ya, di dalam organisasi memang tidak terlepas dari USDA. Tapi bagaimana caranya supaya kita ikut organisasi, tapi kita nggak USDA juga. Meskipun USDA, tapi kalau bisa itu apa ya? Nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu berlebihan USDA gitu. Nah itu tugas kita di dalam organisasi, bagaimana memikirkan supaya keuangan organisasi itu bisa uh, kuat, bisa terbentuk. Lalu bagaimana caranya ke depan supaya teman-teman yang join di dalam organisasi itu tidak harus capek-capek USDA. Nah, itu tugas kita memikirkan bersama-sama. Nah, dulu memang aku mendapatkan banyak perkataan seperti itu ya, teman-teman. Uh, tapi itu tidak tidak menyurutkan niatku, tidak membuatku down, lalu aku berhenti organisasi, enggak. Tapi malah aku bagaimana stigma tadi atau pendapat tadi itu bisa kita urai bareng-bareng, terutama di tingkat HMPSM dulu. Dulu aku diskusi sama teman-teman, teman-teman kayaknya organisasi kita ini dapat capnya ya itulah malah USDA, malah kemana-mana, nggak fokus ke pengembangan diri, nggak fokus ke ini, tapi malah fokusnya ke USDA. Nah, bagaimana teman-teman supaya kita bawa organisasi ini supaya mandiri lah secara keuangan gitu. Ada uang yang bisa kita kita gunakan tanpa harus memberatkan teman-teman yang baru awal masuk organisasi. Dan puji Tuhannya ketika terakhir di HMPSM, terakhir masa jabatan ya, di tahun 2019 itu ini kok di tahun itu ya kita berhasil nyisain ya nggak banyak-banyak juga sih nominalnya, tapi ya cukup untuk bekal teman-teman di kepengurusan selanjutnya supaya nggak capek-capek untuk USDA. Nah itu teman-teman. Jadi kalau aku jawabnya gitu sih, menjawab perkataan orang lain, jawab statement yang dikeluarin teman-teman itu dengan uh, action, dengan memecahkan masalah bersama-sama di dalam organisasi. Ya salah satunya tadi, teman-teman. Ya, oke. Tambahan dari Kak Angel, silakan Kak. Iya.
Kalau dari aku sebenarnya kalau ditanya gimana caranya kita bisa mengubah gini ya teman-teman, kita nggak akan bisa mengubah statement orang, pikiran orang tentang lo tuh ikut organisasi ujung-ujungnya USDA. Kita nggak akan bisa merubah statement itu sampai kapanpun. Mungkin nanti sampai kita udah lulus juga, kalian yang nanti penulis-penulisnya ini maksudnya adik-adik tingkat yang akan organisasi pasti akan dapat cap kayak gitu. Karena aku, dari aku magang jadi anggota, sekarang jadi ketua tuh masih dapat statement-statement yang kayak gitu. Kenapa sih capek-capek organisasi, gabung, lu udah keren-keren jadi anak organisasi, ujung-ujungnya USDA. Tapi kalau dari aku sendiri dengan USDA, kita sebenarnya bisa ngasah soft skill. Ada hal positif yang bisa kita dapetin dari kita itu ngejalanin USDA. Kenapa aku bilang kita bisa ngasah soft skill? Yang pertama, kita USDA itu kan harus berhubungan dengan orang kan. Nggak mungkin dong kita mau ngejualin sesuatu, tapi kita cuma dengan diri kita sendiri nih. Kita nggak berhubungan dengan orang lain. Nah, kenapa aku bilang kita bisa mengasah soft skill? Yang pertama, kita jadi lebih pede untuk ketemu orang-orang banyak. Karena dengan USDA, kita USDA itu ditargetin biasanya kan, dan targetnya tuh misalnya satu orang 5 barang atau apa gitu. Nah, dengan kita menjalankan USDA, itu kita bisa ketemu banyak orang. Di situ, pertama kita bisa belajar public speaking, untuk cara kita ngomong sama orang lain itu gimana, yang biasanya cuma ngomong sama teman-teman organisasinya doang, ini harus ngobrol sama orang lain dengan cara dia menawarkan produk USDA-nya aja. Itu menurut aku dia bisa ngasah soft skill public speaking-nya dia. Dia jadi berani untuk berbicara, untuk ngomong sama orang yang bahkan nggak dia kenal sebelumnya dengan cara dia menawarkan suatu produk gitu. Uh, Kalau dulu aku USDA, aku tuh bisa jadi berani ngobrol sama kakak tingkat. Nah, itu pertama kali aku memberanikan diriku, aku berani ngobrol sama kakak tingkat. Dari USDA aku bisa kenal sama banyak orang, lalu dengan USDA itu juga sebenarnya kita jadi memperbaiki internal, keuangannya jadi stabil gitu. Karena kalau nggak mau USDA, mau dapat duitnya dari mana? Kan nggak mungkin kan gitu. Jadi gitu aja sih kalau ditanyain teman-temannya, ngapain lo capek-capek ikut organisasi musda biar dapat duit, gituin aja. Gue dari biar dapat duit, biar apa ya, ya kayak Kak Riza tadi lah, sama aja kita jawab enjoy aja biar dapat duit, biar organisasi gue tetap jalan, gituin aja. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirnya nanti gimana ngejawabnya kalau kalian dapat statement kayak gitu di saat kalian ikut organisasi. Karena mau kalian ikut organisasi dimanapun di kampus, kayaknya tetap USDA, nggak akan enggak gitu. Mau sampai kapanpun itu akan tetap ada. Nah, caranya kalau nggak mau USDA ngoyo-ngoyo ya mikir, maksudnya ayo kita berpikir bareng di internal organisasi itu gitu. Gimana caranya dapat duit yang banyak tapi nggak usah USDA gitu. Nah, lebih baik mikir itu. Kalau enggak, kalau misalnya nanti masih ada teman-teman kalian nih yang tanya, lo gabung organisasi musda terus, ngapa lo mau ngasih jadi donatur, sini donatorin aja biar kita nggak usah lagi, dah cukup jawab kayak gitu aja, karena kita sampai kapanpun pasti akan terus dengan pertanyaan itu terus. Itu sih kalau dari aku. Wah, luar biasa statement dari Kak Angel. Betul ya, Kak. Jadi USDA itu sebagai pemecah masalah dari proker-proker yang lain. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Filipus. Mau bertanya, kebetulan saya mengikuti organisasi dan saya ada beberapa momen mengalami atau melihat sendiri banyak beberapa drama di dalamnya. Dan sedikit senioritas dan saya anti terhadap hal tersebut. Alhasil, saya tidak berniat untuk ikut kembali segala organisasi baik LK maupun OK. Hal tersebut dari dampak yang saya rasakan di organisasi yang saya ikut kemarin. Walaupun tidak semua organisasi seperti itu, tapi ada beberapa yang kayak gitu. Bagaimana tanggapannya terhadap kasus tersebut? Terima kasih. Mungkin statement dari Kak Angel dulu, Kak. Oke. Gimana ya statementnya dari aku? Sama kayak aku sih sama aja nih jawabnya kayak permasalahan USDA tadi. Drama apapun di dalam organisasi itu kita nggak bakal bisa hindarin, karena di dalam kehidupan organisasi itu banyak banget
drama-drama yang akan terjadi. So kita nggak bisa ngehindarin itu sih, drama-drama itu muncul di dalam kehidupan organisasi. Lalu kalau misalnya emang dirasa kamu di dalam organisasimu, Filipus, waktu itu mengalami senioritas, junioritas, gimana ya tanggapannya? Karena aku belum pernah nemuin hal itu. Di aku ikut organisasi selama ini, aku belum pernah tuh nemuin senioritas, junioritas. Tapi gini deh, coba ubah mindset kamu untuk kamu itu mau ikut organisasi terus. Karena nggak selamanya semua organisasi itu nerapin senioritas, junioritas. Kalau misalnya kamu memang masih menemui hal itu, maksudnya kamu masih menemui kasus senioritas dan junioritas, ajak ngobrol aja anggota-anggota yang ada di organisasi itu, kayak sebenarnya kita nih apa sih gitu. Kita bukannya kalau udah gabung ke organisasi itu jadi satu keluarga gitu. Kita jadi satu tubuh, jadi satu keluarga. Seharusnya nggak lagi membedakan gue ini senior, lu junior gitu. Seharusnya nggak kayak gitu. Kalau aku sih selalu naneminnya gitu sih ke anak-anak organisasi, maksudnya ke anak-anak anggotaku, juga ke teman-temanku yang tanya tentang permasalahan yang ditanyain sama Filipus. Aku cuma kasih jawaban dan tanggapan kalau misalnya masih nemuin lagi hal-hal yang kayak gitu, hal-hal kasus senioritas dan junioritas, ajak ngobrol aja. Mungkin ajak ngobrol semuanya nih langsung, atau ngobrol aja ke BPH-nya atau ke koordinatornya. Kenapa ya Kak, kok ada senioritas dan junioritas gitu. Padahal kan kita nih keluarga. Keluhin aja, nanti dari situ semuanya pasti akan sadar bahwa oh iya, gue udah bersikap salah gitu, udah jadi sok-sok nih, udah jadi menimbulkan kasus yang ada gap antara senior sama junior gitu. Itu sih kalau saran aku, diajak ngobrol lagi aja, karena kita udah gabung di organisasi, join di organisasi manapun, itu kita jadi satu keluarga, jadi satu tubuh gitu. Jadi nggak seharusnya ada senior dan junioritas gitu. Semua sama. Yang senior harus ngerangkul yang junior, ya yang junior juga harus bisa ngerangkul yang senior. Jadi kalau ini aku cuma pengen coba deh Filipus, yuk mindsetnya dirubah, jangan kapok untuk ikut organisasi gitu. Justru kamu harus mau ikut lagi di organisasi supaya hal kasus yang pernah kamu alamin itu nggak terjadi lagi, dengan cara kamu yang mencoba untuk, bukan menyelesaikan sih, maksudnya untuk menghilangkan juga enggak, tapi kamu tuh yang jadi pelopor untuk nggak ada lagi kasus-kasus yang kamu hadapin itu loh, kasus-kasus yang tadi yang senioritas sama junioritas gitu. Kalau untuk yang perdramaan-dramaan, aku nggak bisa ngomong banyak tentang itu, karena selama aku hidup organisasi ya tetap ada aja drama yang nggak penting sekalipun itu bisa terjadi di dalam kehidupan organisasi. Jadi enjoy aja gitu, jalanin aja, berusaha apa ya, kalau ada drama kayak gitu ya udah, ya dihadepin, ya ikut aja di dalam alur drama itu, dan pasti akan selesai secara baik-baik kalau di kehidupan organisasi. Cuma aku minta jangan kapok untuk ikut organisasi gitu, karena kalau kamu kapok, berarti nanti di dalam kehidupan keorganisasian ini bakal hilang satu orang yang bisa ngebantu untuk ngehilangin kasus senioritas dan junioritas. Itu aja sih dari aku. Oke, intinya ada keterbukaan gitu ya Kak Angel. Iya, benar. Ya, Keterbukaan. Harus sama-sama saling terbuka. Misalnya kalau sama-sama terbuka, kalau ada apapun diomongin aja gitu. Jadi kalau udah ngerasa nggak nyaman, diomongin aja. Dirembukin, dimusyawarahin. Gimana enaknya supaya di dalam organisasi itu kita benar-benar emang dapat feel keluarganya gitu. oke, gimana Kak Rizat? Ada tambahan? Silakan. Oke, ya pertanyaannya kebetulan juga itu sama yang ku alamin juga. Jadi teman-teman, kenapa sih aku kok pengen di organisasi gitu, kayak wah semangat bener di organisasi gitu. Nah, berawal juga dari stigma tentang senioritas, junioritas gitu. Berawal dari situ, memang dulu pas masuk organisasi ada hal-hal seperti itu.
Tapi tadi ya kita rubah mindset dulu aja. Rubah mindset bagaimana kita terlibat di organisasi itu, tapi kita juga bisa memberikan dampak supaya budaya-budaya ini harus dihilangkan gitu. Karena dulu aku juga berpikirnya gini, wah nggak bisa nih kayak aku diginiin terus, kayak enak banget dia nyuruh-nyuruh, dia siapa gitu, jangan mentang-mentang uh, umurnya lebih tua atau semesternya lebih banyak daripada aku kok seenaknya gitu, kayak kelihatan banget yang senioritas. Nah, dari situ aku kayak nyoba nyari cara bagaimana supaya si orang itu bisa menghargai aku. Nah, dari situ aku coba untuk ya ajak ngobrol, aku cerita bagaimana pandanganku terhadap organisasi ini. Dari obrolan itu, orang itu juga lama-lama menilai kita. Wah, ternyata ini udah nggak bisa kalau misalkan dianggap junior gitu, karena ya mungkin apa ya banyak pandangan-pandangan yang kuberikan ke senior itu, sehingga ya akhirnya pun juga biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang namanya senioritas, junioritas, dia juga lebih menghargai. Lalu berangkat dari situ, aku juga memikirkan bagaimana nih supaya teman-teman join di organisasi, tapi budaya senioritas ini dan junioritas dihilangkan gitu. Nah, dari situ aku mulai join di HMPSM, join sebagai BPH ya, mewakilkan diri sebagai wakil ketua, sama ada ketua HMPSM tahun 2019, 18-19 maju. Nah, aku bilang, bro, coba kita untuk budaya-budaya organisasi yang memang kurang baik untuk kesehatan organisasi ke depan, kita beresin yuk gitu. Terutama yang menjadi sorotan teman-teman itu tentang senioritas, junioritas. Jangan kok teman-teman yang senioritas ini kayak lebih mendominasi daripada yang junior. Nanti ke depan akan buruk kalau misalkan begini terus. Nah, berangkat dari situ HMPSM 2019 itu mulai menerapkan yang namanya fit and proper test gitu. Jadi teman-teman yang angkatan awal atau angkatan muda itu berkesempatan untuk uh, menjadi ketua di divisinya atau menjadi koordinator di divisinya gitu. Nah, kita mengukurnya dari pengalaman dia, lalu kita mengukur juga dari bagaimana mereka itu menyelesaikan masalah dari kasus-kasus yang sudah diberikan. Nah, dari situ ya lama-kelamaan di tingkat HMPSM ya, HM ya, himpunan HMPSM lah, langsung sebut aja karena aku di HMPSM, ya untuk senioritas junioritas itu udah nggak ada sih. Makanya tadi Angel langsung bilang senioritas junioritas nggak dialamin gitu. Tapi pas zamanku aku ngalamin. Nah, bagaimana cara ngatasinya ya tadi kontribusi terhadap organisasinya supaya budaya itu hilang. Oke, thank you Kak untuk statementnya. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Herlina Ardilawati. Gimana tips kalau seseorang ingin mengikuti organisasi, tapi orang tersebut malu atau pemalu dan tidak percaya diri? Terima kasih. Kayaknya banyak dibutuhkan nih Kak. Silakan Kak. Kak siapa nih? Oh, Kak Rizat dulu deh. Oke, malu ya. Ya teman-teman, kalau misalkan join di organisasi, tadi kayaknya hampir serupa ya, yang tadi ini. Cara ngatasin malu itu, yang pertama, kalau aku sendiri yang tadi, semangat dulu, semangat untuk berkembang. Ketika semangat untuk berkembang itu udah ditanamkan, malu itu nanti akan hilang kok sendiri dengan sendirinya gitu. Kita udah semangat, kayak ya udah semangat di dalam organisasi, nanti kayak malu itu akan kayak hilang sendiri gitu. Dan ya akan merubah kita menjadi percaya diri gitu. Kalau aku sih ya mungkin singkat kayak gitu aja sih, karena yang kulakuin juga itu
semangat aja atau pede aja. Nah, semangat itu menghasilkan kepercayaan diri. Nah, dari kepercayaan diri itu akhirnya malu atau yang tadinya aku pendiam, introvert, ya itu lama-lama hilang juga dan akhirnya malah sekarang yang namanya introvert itu kayak udah nggak ada di diriku. Ya, malah banyak ngomongnya, banyak nyablak mungkin kalau kata orang-orang. Mungkin gitu teman-teman. Oke, thank you Kak. Dari Kak Angel. Oke, kalau dari aku kurang lebih sama kayak Kak Rizat. Kalau masih malu-malu tapi udah niat, gas aja, nggak usah malu. Eh, kalau kalian udah niat, gasin aja, daftar-daftar aja, ikut-ikut aja gitu. Karena nanti kalau kalian semangat, bener sih, harus semangat, harus punya niat yang benar-benar bulat, tekad yang benar-benar bulat. Kalau niat dan tekadnya udah benar-benar bulat, nanti nggak akan malu, nggak akan ngerasa kayak, aduh masih malu, aduh masih takut, aduh masih apa, itu nggak. Yang penting niat, gas aja. Pokoknya gas, nggak usah mundur-mundur lagi, langsung. Kalau ada kesempatan, udah niat, udah bulet nih tekadnya, langsung daftar aja ikut organisasi gitu. Masalah nanti di organisasinya rasa malunya itu timbul lagi, tapi nggak akan timbul sih. Maksudnya aku kan gini ya, kalau aku tipe orang yang kayaknya udah dari dulu ekstro gitu. Aku tuh hiper, maksudnya hiper yang kalau sama orang tuh ya nggak ada malu-malunya gitu. Beda kalau Karizat kan backgroundnya introvert nih, terus sekarang jadi ekstro. Kalau aku tuh benar-benar yang udah ekstro dari dulu gitu. Jadi kayak bingung kalau ditanyain, aduh aku masih malu nih, tapi pengen join organisasi, aku cuma bilang gas aja, udah nggak usah malu gitu. Karena gini, aku punya teman-teman di kampus yang sama nih kasusnya kayak yang tadi yang tanya siapa, Herlina ya, masih malu-malu gitu. Aku cuma kasih tahu ke mereka bahwa kalau nggak coba sekarang kapan lagi, ntar keburu lulus nyesel, aku bilang gitu. Jadi nggak usah malu-malu, ngapain gitu, anggap aja urat malunya putus lah, orang tinggal daftar doang, masukin berkas, nanti wawancara nggak akan digigit juga sama orang yang ada di dalam organisasi itu. Jadi ya udah maju-maju aja gitu. Jadi yang penting udah niat, udah bertekad, sama ngerasa dirinya mampu, ya udah nggak usah malu-malu lagi gitu sih kalau dari aku. Oh Oke, iya, thank you. kita. Aku mau nambahin ya. Oke. Mungkin aku mau coba ini dulu. Tadi aku berpikir ya, sebenarnya apa sih teman-teman yang membuat malu dari seseorang? Aku mikirnya yang membuat malu seseorang itu ketika dia berpikirnya udah berlebihan gitu. Jadi memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Wah, nanti kalau orang ini ku kayak giniin gimana nih? Terus, wah nanti kalau orang ini malah ngejek aku gimana nih? Nah, hal-hal seperti itu ya sebaiknya dihilangkan. Jadi tanamkan mindset positif ke kita bahwa setiap orang yang akan kita ajak ngobrol, setiap organisasi yang akan kita tempatin itu akan menyambut kita dengan ya dengan uh, penuh Sangat penuh penuh. semangat, penuh kesenangan gitu. Jadi tanamkan mindset itu dulu supaya ya malu itu lama-lama hilang gitu. Gitu. Jadi tanamkan mindset positif supaya lingkungan kita pun juga meresponnya dengan positif gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kita udah tanamkan mindset negatif, memperkirakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi tapi kita menganggap itu seolah-olah nyata. Nah, itu nanti malah kejadian beneran. Dari malu malah ya menyesal tadi kalau kata Angel. Jadi intinya teman-teman kita harus punya niat dulu, punya mindset yang benar dan hidup di lingkungan yang nggak toksik intinya. Ya kan Kak? Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Lumayan penasaran ya teman-teman yang lain. Pertanyaan dari Kak Theodora Yacintia. Katanya, introvert biasanya dianggap oleh sebagian orang bahwa orang introvert itu orang yang lemah atau nggak aktif atau nggak bisa diajak kerjasama atau bahkan dianggap orang yang tidak bisa berbaur atau sombong. Nah, gimana cara mengubah pandangan orang lain terhadap orang introvert bahwa tidak selamanya orang introvert itu berperilaku seperti itu? Wah, kayak Kak itu ya, Kak Rizat. Silakan Kak Angel.
Aku ya? Ya, Kak Angel dulu nih. Oke. Di kasus ini aku agak bingung karena emang aku nggak ngalamin jadi orang intro gitu. Aku yang udah jiwa ekstro banget, kayaknya dari lahir emang aku ditakdirkan jadi orang ekstro banget gitu. Tapi gini, uh, aku pernah tahu nih kasus yang kayak gini. Orang introvert itu dianggap orang yang gak bisa kerja sama, orang yang alot, orang yang ngeselin, nyebelin, pokoknya paling kayak intinya gini, sarkasnya mending gak usah deket sama orang introvert gitu. Tapi tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi uh, kalau kita mengubah pandangan orang, nggak bisa ya, karena orang kan tetap punya cara pola pikirnya mereka sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku gini, kalau emang kalian orang yang introvert, setidaknya kalian jangan tunjukin hal-hal yang memang sudah kalau data jadi orang introvert gitu. Kalau emang kalian orang yang introvert, ya jangan nunjukin kalau kalian itu orang yang nyebelin, orang yang nggak bisa diajak kerja sama, orang yang alot, yang kolot, yang nyebelin, pokoknya yang nyebelin lah, yang bikin orang darah tinggi gitu. Nah, jangan nunjukin hal yang itunya gitu, tapi kalian harus menunjukkan bahwa kalian sebagai seorang yang introvert, tetapi kalian itu mau diajak untuk kerjasama, bisa untuk uh, diajak berdiskusi, untuk kerjasama, untuk enak loh temenan sama orang introvert gitu. Untuk ngubah mindsetnya mungkin dari situ. Kalian, dari diri kalian yang introvert ini nih, kalian harus bisa, gimana ya ngejelasinnya, maksudnya kalian harus mau ngubah mindset orang, tapi dari diri kalian dulu, jangan nunjukin apa yang udah orang pikirin tentang orang introvert. Dah, intinya gitu aja sih. Maksudnya kalau mau ngubah secara total pandangan orang itu nggak akan bisa sampai kapanpun, karena semua orang itu punya pandangan sendiri-sendiri. Jadi kalau menurut aku dari kitanya sendiri, misal nih kita orangnya introvert gitu, nah tapi kita jangan nunjukin ke orang-orang kalau kamu tuh orang yang kayak orang introvert kebanyakan gitu, tapi harus nunjukin bahwa kamu introvert tapi kamu tetap bisa diajak kerjasama, kamu tetap bisa diajak berdiskusi kayak gitu. Jadi orang bisa sedikit berubah bahwa orang introvert itu nggak nyebelin gitu sih kalau dari aku. Wah, keren nih Kak Angel. Mantap. Kak Rizat, silakan Kak Rizat. Ini nih pro player. Wah, pro player enggak juga ya teman-teman. Jadi terkait introvert ya, uh, ya, halo, sorry terputus. Jadi terkait introvert supaya kita itu enggak dilihat sombong atau dilihat orang yang lemah, enggak aktif, enggak bisa diajak bekerja sama. Cara ngatasinya ya teman-teman harus nunjukin ke mereka bagaimana orang-orang yang beranggapan seperti itu ya bisa berubah gitu dengan cara ketika teman-teman diajak kerjasama ya keluarkan apa kemampuan teman-teman all out ya kalau kalau orang bilang kayak totalitas gitu. Jadi supaya orang yang memang kita ajak kerjasama itu benar-benar terbantu, orang-orang yang membutuhkan kita itu terbantu gitu. Nah, itu dan terkait introvert ini sebenarnya teman-teman, kalau bicara tentang introvert ini teman-teman nggak perlu khawatir mau join organisasi apapun, terutama di fakultas bisnis, karena kalau misalkan di fakultas bisnis, kalau dari yang kulihat di tingkat HM, di tingkat BPM, atau di beberapa organisasi di UKDW ini sudah menerapkan yang namanya tes MBTI gitu. Jadi BPH ini sudah BPH teman-teman ini sudah mulai sadar gitu tentang tes ini. Nah, dari tes MBTI ini kan kita bisa menilai bahwa orang itu introvert atau enggak. Nah, maka ya BPH-nya pasti nanti itu ini kok apa akan ngasih treatment ke kita juga supaya bisa berbaur di dalam organisasi. Jadi terkait introvert
ya jangan ini sih, jangan minder gitu, teman-teman. Harus tetap pede gitu ya Kak, walaupun introvert harus Iya tetap gas. benar. Oke, Kak, aku mau nanya lagi nih. Kan tadi tuh tentang permasalahan mahasiswa yang kupu-kupu nih. Nah, tapi mereka tuh tiba-tiba nyadar pas semester tua. Mereka mau nyoba organisasi di semester tua. Memungkinkan nggak sih? Gimana sih Oh, Kak Stefan? memungkinkan. Jadi teman-teman, eh kalau misalkan udah semester tua mau ikut organisasi silahkan, karena di dalam organisasi itu kan nggak memandang tua atau enggaknya ya, kita sama-sama belajar di organisasi. Jadi teman-teman yang mau ikut organisasi meskipun udah semester 5 atau semester 6 silahkan gitu, karena ada juga teman-teman di manajemen ya, beberapa temanku itu tanya, bro gimana nih, Uh, aku udah semester 5, udah semester 6, tapi pengalaman organisasi belum ada. Bagaimana cara mulainya? Ya, coba ikut organisasi di tingkat himpunan dulu, atau ikut kepanitiaan gitu, supaya ada pengalaman berorganisasi gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah sih teman-teman, kalau misalkan sudah semester tua pengen ikut organisasi nggak masalah. Yang penting nanti ketika di organisasi yaitu harus benar-benar berkontribusi gitu, harus benar-benar punya semangat untuk berkembang. Jadi jangan sampai ikut organisasi cuma tadi kalau misalkan di Angel bilang di depan itu cari poin. Nah, mindsetnya jangan seperti itu dulu. Mindsetnya berbaur sama teman-teman supaya bisa berkembang dalam organisasi itu, bisa dapat teman banyak, bisa kenal orang-orang di luar organisasi yang masih berhubungan sama organisasinya. Nah, yang penting itu sih, teman-teman. Jadi jangan minder, Ya, walaupun sudah tua tetap gas aja kalau kata Angel. asli. Terima kasih Kak Rizat. Oke, Kak Angel. Gimana nih Kak? Pertanyaannya gini Kak. Kalau misalnya perbedaan mahasiswa yang udah tua baru ikut organisasi sama mahasiswa yang maba udah mulai aktif gitu, perbedaannya tuh apa gitu Kak? Nggak kebanyakan nggak sih poin yang maba daripada yang tua? Gitu? Atau yang mabanya lebih merasa senioritas gitu dalam organisasi karena dia udah lama pengalamannya. Sedangkan yang senior di tingkat mahasiswa tadi itu baru gitu mengikut organisasi. Gimana tuh Kak? Iya. Uh, Gimana ya? Kalau dari aku bedanya cuma masalah waktu aja. Masalah waktu yang pertama, yang angkatan tua ini baru sadar bahwa dia perlu untuk ikut organisasi. Yang angkatan muda ini mereka terlalu bersemangat untuk ikut organisasi karena berkedok poin mungkin atau apa tujuan mereka kita kan nggak tahu ya. Dan kalau menurut aku nggak ada salahnya untuk angkatan tua juga tetap ikut organisasi karena kan itu nanti bisa membantu mereka untuk di dunia kerja juga gitu kan. Jadi nggak ada salahnya. Perbedaannya sih cuma di masalah waktu aja. Yang angkatan tua ini telat sadar bahwa organisasi juga penting gitu mungkin untuk mereka. Tapi sekarang ini di UKDW kan menerapkan semua angkatan itu bisa ikut ke organisasi mana aja gitu. Jadi nggak ada kata telat. Jadi mereka masih bisa ikut organisasi dan kebetulan gini sih, angkatan yang muda dan angkatan yang tua, ini kalau di organisasiku yang sekarang ada nih yang angkatan tua dan angkatan yang muda gitu. Dan yang angkatan muda ini udah lebih duluan juga terjun ke kehidupan organisasi daripada yang angkatan tua ini dan nggak ngerasa dia lebih jago, nggak ngerasa apa ya. Gini, malah yang angkatan muda ini yang ngajarin angkatan tua tentang kehidupan organisasi. Di yang angkatan muda lebih banyak sharing, Kak, kalau misalnya uh, di kehidupan organisasi tuh gini 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 gitu. Atau kalau mereka di satu divisi yang sama kan punya job desk yang sama nih, nanti yang divisi muda yang ngajarin ke divisi yang tuanya untuk uh, Kak, job desk kita kayak gini jadi bagi tugas ya. Jadi yang angkatan muda yang ngemong malah jadi kayak
ya nggak ada perbedaan. Itu tadi yang nggak ada senioritas, nggak ada junioritas, semua sama gitu. Kalau yang angkatan muda nih lebih tahu duluan, ya why not untuk ngajarin yang angkatan tua gitu. Dan yang kalau angkatan tuanya emang udah dari awal dia gabung di organisasi juga bisa ngajarin angkatan yang muda. Kayak Karizat nih kan udah gabung organisasi duluan. Aku mengikuti jejaknya Karizat dengan gabung di HMPSM. Awalnya Karizat juga gitu ngajarin aku dan gak ada nih senioritas-senioritas gitu. Jadi kalau ditanya perbedaan yang mereka dapetin apa, cuma masalah waktu aja. Waktu untuk nyemplung ke organisasinya itu yang beda sih. Sama mungkin yang bikin beda kemampuannya ya, yang kalau angkatan mudanya duluan yang lebih duluan join, ya mereka mungkin lebih memiliki banyak pengalaman dan juga udah ngalamin banyak drama-drama daripada si kakak angkatan tua ini yang baru mau gabung gitu aja sih. Jadi bisa saling sharing, bisa saling ngajarin aja gitu aja sih intinya. Oke Kak, gimana kalau cuttingnya gengsi? Gimana tuh Kak? Boleh. Nah, itu. Kalau cuttingnya gengsi, uh, gini deh, dari pengalaman aku aja ya. Sekarang di HMPSM yang tahun ini, aku tuh selalu nerapin untuk uh, kita itu caper bukan gengsi. Iya, ada yang kayak gitu. Sebenarnya dia mau untuk nanya tapi malu ya gengsi ya. Tapi ada juga yang kecaperan nih kakak tingkatnya udah tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu, minta diajarin sama adik tingkatnya. Nah kalau sekarang ini karena aku sekarang di HMPSM kan, aku selalu nerapin ke mereka bahwa lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Aku bilang gitu. Jadi kalau misalnya emang kamu nggak tahu, kamu nggak paham, kamu belum tahu dan kamu butuh tahu ya tanya gitu. Jadi jangan gini deh, jangan mentang-mentang kamu angkatan tua tapi kamu mengemis-ngemis untuk bukan gitu, salah kebalik kalimatnya. Kamu angkatan tua tapi kamu yang pengen lebih diajeni sama yang lebih muda ya nggak gitu juga. Kalau kamu yang nggak tahu ya lebih baik kamu duluan yang untuk memulai tanya. Tapi gini sih, kalau aku selalu ngasih tahu bahwa kalau kakaknya nggak tahu ya udah kalian inisiatif aja ngajarin, nanti kan kakaknya juga dia cuma iya iya aja tapi belajar gitu. Aku sih cuma ngasih taunya kayak gitu aja sih. Jadi kalau tadi kita tanya gimana tuh kak kalau yang kakak tingkatnya gengsi, aku selalu ini aja ngasih tahu ke yang adeknya, dek itu dong di divisimu ada kan kakak itu kayaknya dia belum paham, lebih baik kamu yang ngajarin duluan deh daripada mungkin dia mau tanya malu gitu. Jadi aku kayak yang uh, udah deh ajarin aja gitu. Aku selalu ngasih tahu yang ajarin aja yang lebih muda untuk ngajarin yang lebih tua gitu. Jadi sama-sama biar nggak miskom di tengah-tengah supaya mereka gabung di organisasi yang sama kan. Jadi mereka punya hak untuk memiliki kompetensi yang sama juga di dalam situ gitu. Oke Kak Angel, Kak Rizat mungkin ada tambahan Kak? Oke, terkait kakak tingkatnya malu, tapi dia pengen ikut organisasi gitu ya? Iya Kak. Malu atau gengsi? Ya udah nggak usah ikut organisasi gitu. Habis habis udah merasa dirinya tua, dia merasa membutuhkan organisasi, tapi dia malu gitu. Uh, ya ya kalau saranku buat teman-teman yang udah tua tapi masih malu sama adik tingkatnya, malu untuk belajar, ya udah nggak usah ikut organisasi, malah nggak ada malu-maluan gitu. Karena sebenarnya teman-teman kalau misalkan di organisasi, ini khusus untuk yang tua ya. Kalau untuk yang muda, misalkan malu, kalian jangan malu-malu, kalian harus mulai percaya diri. Tapi kalau yang udah tua, sampai dia nggak percaya diri, masih malu-malu untuk yang namanya belajar, ya udah nggak usah ikut organisasi. Karena sampai kapanpun kalau misalkan teman-teman yang udah tua pengen pengen ikut organisasi tapi masih malu-malu, ya malah malah nggak dapat apa-apa nanti gitu, malah kasihan. Jadi saranku mending nggak usah ikut organisasi. Kebalikan sama itu. Oke, thank you Kak. Jadi teman-teman yang mungkin akan dengar podcast ini hari ini, kalau kalian malu,
Untuk yang muda tetap maju, tetap semangat, tetap gas terus, bukan main. Jangan jangan itulah, jangan dengar omongan orang. Terus kalau untuk yang kakak-kakak, kalau malu gas aja lah kak, masa kalah sama yang adiknya gitu. Ya nggak sih kak? Nah, aku mau tanya pertanyaan terakhir nih kak. Eh, Tolong ceritakan satu pengalaman terburuk selama kakak-kakak ini mengikuti organisasi dan solusi kalian mengatasi pengalaman tersebut. Dari Kak Rizat dulu deh. Pengalaman yang tak terduga gitu. Ya, pengalaman yang terburuk teman-teman ada di tahun 2017 ketika dulu aku masih ikut kepanitiaan ya. Jadi ada salah satu kepanitiaan yang memang ya acaranya memang bisa dibilang gagal gitu. Tapi mulai dari situ itu tidak istilahnya tidak bikin aku kapok, malah justru bikin aku penasaran. Gimana kalau misalkan tahun depan aku masih terlibat dalam kepanitiaan ini dan aku bisa berkontribusi di kepanitiaan ini supaya berhasil acaranya. Nah, dan tahun depan tahun 2018 aku masih join di kepanitiaan itu dan ya puji Tuhan acaranya berjalan lancar, banyak yang datang. Itu sih, teman-teman. Itu pengalaman terininya ya, ter nggak enaknya ketika dulu sih itu dulu. Sama ada satu lagi teman-teman, sorry tambahan. Eh, Boleh, boleh. jadi dulu aku pernah di tahun 2021 itu 2020 ikut kepanitiaan di mana aku nggak ada gambaran sekali sama sekali gitu. Dulu itu di KPU, jadi memang dulu nggak ada gambaran sama sekali. Memang pemilihannya itu berbeda ya daripada tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya itu pemilihan itu secara offline, secara langsung gitu di kampus, tapi tiba-tiba ini harus digital semua. Kita komunikasi harus secara digital, nggak bisa tatap muka karena awal-awal COVID kan teman-teman, kampus off. Lalu ya pokoknya itu online, serba online. Yang tadinya nggak pernah online, kita offline terus, tiba-tiba berubah jadi online dan dikasih tanggung jawab yang menurutku cukup berat. Nah, di situ menjadi tantangan tersendiri dan ya akhirnya berjalan lancar juga itu teman-teman. Nah, mungkin itu pengalaman terenggak enakku sama terberat. Terberat ini yang tadi di KPU. Itu teman-teman. Solusinya gimana kak? Kalau solusinya waktu di kepanitiaan yang 2017 tadi, itu solusinya aku join di tahun berikutnya dan ku bikin rame. Ku bikin berbeda dari tahun sebelumnya sehingga aku pun juga bisa memperbaiki kesalahan di tahun lalu, terus bisa membuat teman-teman yang ada di fakultas bisnis ini percaya bahwa nggak selamanya jelek kok acara itu gitu. Nah, itu solusi yang tahun 2017 waktu itu. Lalu solusi di tahun 2020 kemarin waktu di KPU itu karena memang nggak ada gambaran di tahun sebelumnya, ya solusinya kita diskusi bareng-bareng sama teman-teman. Kita coba diskusikan supaya bagaimana acara yang kita belum pernah adakan, sistem yang belum pernah kita buat, ini kita buat berhasil gitu. Jadi dulu itu ngatasinya itu lebih intens komunikasi gitu. Yang dulunya memang gagap online, tapi ya kita harus dituntut. Ya solusinya ini teman-teman yang memang jarang online juga, jarang mereka juga masih ragu-ragu untuk beraktivitas secara online, ya kita teleponin satu-satu gitu. Kita mintain pendapatnya supaya nanti ketika rapat online, teman-teman ini uh, bisa memberikan ide di dalam rapat itu supaya acaranya berjalan dengan lancar, bisa lebih aktif gitu. Nah, itu mungkin solusi dari aku.
lebih Thank you. intens komunikasinya. Oh, berarti komunikasi ya kuncinya. Iya. Mantap. Dari Kak Angela, silakan Kak. Kalau dari aku, pengalaman yang paling terburuk dan yang paling terenggak enak itu baru aku alamin beberapa bulan lalu. Itu prokerku hampir batal terlaksana gara-gara dananya itu terlambat turun, jadi terhambat dananya, dan konsepnya berubah total 100%. Lalu habis itu belum dapat sponsor sama sekali. Dah kebayangkan itu pusingnya kayak apa. Konsep berubah 100%, sponsor belum dapat, dana terhambat, dah stres tengah kampus tuh aku udah kayak mikir muter otak gimana nih. Itu benar-benar pengalaman terburuk aku hidup berorganisasi gitu. Jadi itu benar-benar gak enak banget, benar-benar bikin pusing, benar-benar bikin stres, dimana kayak yang aku selama ini ngerasa adem ayem aja gitu. Proker mau ada proker ya sponsor aman aja, dana aman aja, tetap terlaksana dengan lancar dan baik gitu. Dan baru kali ini prokernya ini tuh proker besar. Lalu itu tadi konsep acaranya berubah total, itu hamin 1 bulan karena ada sesuatu lain hal makanya harus berubah total, itu hamin 1 bulan, jadi harus mikir lagi gimana konsepnya, uh, terus gimana lagi cara nyari sponsornya dan cari dana lagi untuk menutupi dana yang terhambat ini karena lambat turun waktu itu, dananya lambat cair. Jadi cara ngatasinnya sih kalau dari aku harus tetap tenang dulu, yang pertama mikirin dulu nih gimana caranya cari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan ini, harus dipikirin dengan kepala dingin gitu. Maksudnya kalau kitanya gemerungsung, apa ya, gemerungsung itu bahasa Jawa, maksudnya kayak pikirannya tuh ini aja dibikin sepaneng aja, itu nanti nggak akan ketemu jalan keluarnya. Jadi solusinya dari aku mikirin dulu dengan kepala dingin permasalahan gimana, dan waktu itu juga ajak komunikasi BPH yang lain dan koordinator proker itu tersebut. Jadi ketemu nih konsep barunya, nggak lama itu langsung ketemu konsep barunya dan bisa terlaksana dengan baik juga. Dan untuk sponsor itu tiba-tiba langsung ada perusahaan yang nawarin jadi sponsorship. Itu kayak aku biasa kayak aduh anugerah banget emang, kayak kalau kita mikirnya dengan dingin dan dengan jernih tuh ada aja gitu jalannya. Jadi kayak kalau nanti kalian hidup berorganisasi ngalamin suatu masalah, jangan dipikir dengan lagi kalian pusing-pusingnya gitu, jangan dipikirin gitu. Mending tenangin diri kalian dulu, baru kalian pikirin supaya jalan keluarnya itu ketemu. Dan puji Tuhan semua dana yang ketutup, prokernya tetap jalan, sponsor juga tetap dapat, dan sekarang udah selesai, udah evaluasi, udah beres. Jadi bisa berjalan dengan lancar. Itu sih, itu pengalaman paling terburuk karena stres kan pasti untuk mikirin suatu konsep kegiatan itu nggak bisa dalam waktu yang sesingkat itu gitu. Jadi kayak ngerasa kayak aduh udah nih, kayak kayak mau nyerah aja, tapi kayak aduh jangan, tetap harus jalan gitu. Dan itu sih, itu udah paling pengalaman paling nggak enak. Dan ada lagi pengalamanku paling gak enak ikut berorganisasi. Jadi dulu aku di tahun waktu aku masih jadi anggota HMPSM di tahun kemarin, tahun 2020, aku punya apa ya, kayak masalah sama partner kerja aku. Itu kerja ribut terus. Jadi di satu organisasi itu aku sama dia bisa yang benar-benar kayak ribut masalah di apa sih, masalah kecil aja bisa cekcok karena kita tuh beda pendapat terus gitu. Kita beda pendapat dan aku tipe orang yang uh, gimana ya, kalau ada orang yang nyebelin tuh bisa aku ceplosin di depan-depannya langsung gitu. Dan itu sih, itu juga jadi pengalaman yang buruk banget. Aku bisa ketemu orang yang gak bisa diajak kerja sama banget di dalam organisasi, itu benar-benar buruk. Jadi kayak sekarang lebih hati-hati untuk pilih partner kerja, itu aja sih, jangan sampai salah lagi gitu. Karena aku mikir
di awal aku bisa bakal kerja sama dengan baik sama orang ini, ternyata enggak, dan itu benar-benar jadi pengalaman yang terburuk banget. Jadi itu kerjaan cekcok karena beda pendapat, itu jadi cekcok kan, jadi bikin pusing aja kalau ketemu dia tuh, bikin pusing gitu. Jadi aku ngerasa kayak wah, enggak. Sekarang solusinya adalah kalau mau pilih partner kerja, maksudnya kalau ketemu orang yang kayak gitu lagi, udah bisa tahu nih ngadepinnya harus gimana, ya udah diemin aja lah, suka-suka dia aja dia mau ngomong apa gitu. Oke, luar biasa ya pengalamannya dan solusinya, mantap. Pantes ya jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Jadi untuk kesimpulan dari diskusi kita hari ini, untuk masa... Sorry. Ini aku potong ya. Jadi Oh iya, teman-teman, aku minta waktunya sebentar aja. Jadi sebelumnya aku terima kasih buat teman-teman BPM yang udah ngundang aku di sini. Ya meskipun tidak banyak yang bisa aku sharingkan ke teman-teman atau teman-teman yang mungkin tidak banyak mendapat apa ya, yang tidak sesuai harapan teman-teman. Tapi aku mau ini ya, mungkin terima kasih ke teman-teman, sama mau pesan ke teman-teman, karena kan tadi ada yang bilang ada angkatan 2020, ada angkatan 2019. Teman-teman tidak perlu khawatir ketika kalian mau join di organisasi, mau aktif di organisasi, aktif-aktif aja. Teman-teman jangan malu, malu karena angkatan sudah tua, atau malu karena tidak punya pengalaman, atau malu karena introvert. Itu jangan seperti itu. Uh, Pokoknya harus tanamkan bahwa ketika kalian join di organisasi itu, tanamkan semangat untuk bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh buat diri kalian sendiri, berkembang bersama teman-teman yang ada di organisasi itu, supaya organisasi teman-teman dapat jalan, bahkan teman-teman bisa membawa organisasi itu menjadi organisasi terbaik di lingkupnya gitu. Ya, sorry kepotong. Lalu berikutnya, selain itu, ketika teman-teman sudah join ke organisasi, teman-teman harus tanamkan equality ya, atau kesetaraan sosial. Jadi teman-teman nggak usah minder udah tua, atau minder dari daerah mana. Jangan. Teman-teman harus sama. Jadi baik yang udah di organisasi pun juga silahkan sambut teman-teman yang baru belajar organisasi itu dengan prinsip kesetaraan sosial. Jangan merasa dirinya senior, atau jangan merasa dirinya junior. Ya sama aja, yang penting teman-teman di organisasi itu bisa menunjukkan potensi maksimalnya. Lalu yang ketiga, teman-teman yang udah join di organisasi atau yang besok mau join di organisasi, hal terpenting yang memang teman-teman harus pegang, integrity. Jadi integritas teman-teman itu harus tetap dipegang, tetap jujur, bertanggung jawab. Jangan sampai teman-teman nanti di organisasi udah diberikan tanggung jawab tapi malah tidak bisa maksimal, atau teman-teman yang di dalam organisasi itu udah bisa masuk organisasi tapi malah di situ tidak jujur. Itu jangan. Jadi harus tanamkan integritas di dalam diri teman-teman semua, supaya teman-teman bisa berkembang maksimal. Dan ketika berkembang maksimal pun, ketika teman-teman punya integritas ini tidak disalahgunakan ke depan, tidak tidak apa ya, tidak salah guna ilmu yang didapatkan teman-teman selama berorganisasi. Ketika teman-teman sudah menjadi pemimpin yang memang handal di dalam organisasinya, jangan sampai keluar organisasi malah teman-teman ya disalahgunakan menjadi pemimpin-pemimpin yang memang tidak bisa mengayomi ini ya, teman-teman yang ada di organisasi. Lalu itu tiga itu yang harus dipegang. Lalu terakhir, terkait mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa kura-kura, jadi pandanganku sebenarnya tidak ada salahnya juga teman-teman menjadi mahasiswa kupu-kupu, karena kita juga sendiri tidak tahu aktivitas teman-teman yang mahasiswa kupu-kupu ini bagaimana selain di akademik. Mungkin teman-teman ada yang dia itu aktif di organisasi lain, atau aktif tadi seperti Angel bilang, dia freelance mencari uang gitu.
Nah, itu nggak apa-apa, itu malah bagus karena kan teman-teman juga ini teman-teman kan juga butuh apa ya? Kalau misalkan freelance itu butuh juga misalkan uang jajan juga itu perlu juga. Nah, lalu ketika kita sudah menjadi mahasiswa yang ikut organisasi, ketika kita mendapatkan predikat kura-kura, jangan nganggep bahwa mahasiswa kupu-kupu ini tidak berpengalaman, jangan gitu. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa kupu-kupu yang ke depan pengen ikut organisasi, ya sambut aja dengan enjoy aja. Ayo kita sama-sama belajar di organisasi ini. Itu teman-teman. Dan buat mahasiswa kupu-kupu yang mungkin merasa dirinya mahasiswa kupu-kupu, mulailah aktif, mulai dari tidak harus dari organisasi, tapi teman-teman bisa aktif di kelompok studi yang ada di Fakultas Bisnis. Teman-teman bisa aktif di lomba-lomba yang mungkin ada di luar kampus, teman-teman bisa ikut itu. Teman-teman bisa ikut juga kayak conference baik di lingkup provinsi atau nasional. Nah, teman-teman ikut itu aja supaya teman-teman tetap berkembang gitu. Walaupun apa ya, mendapat predikat mahasiswa kupu-kupu. Atau buat teman-teman yang pengen punya keinginan untuk usaha, ya difokusin supaya sukses beneran. Nah, itu mungkin dari aku. Sekian. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Kak Rizat. Oke, jadi kesimpulannya, untuk sebagai mahasiswa kita harus memiliki mindset yang kuat, di mana nanti mindset kita itu bisa memimpin kita ke arah yang benar juga, baik itu ke arah mahasiswa yang kura-kura atau mahasiswa kupu-kupu, itu semua tergantung dari kita. Jadi ketika kita memiliki mindset yang kuat, maka niat dan lingkungan itu akan balance. Jadi kita bisa terus maju. Jadi teman-teman, jauhilah hal-hal negatif atau hal-hal buruk yang bisa memicu mindset kita untuk tetap diam di tempat, nggak maju-maju gitu ya teman-teman. Tetap semangat dan tetap gas terus kayak yang dibilang Kak Angel. Ya Kak Angel? Ya, gas terus pokoknya, maju terus pantang mundur guys, jangan malu untuk ikut organisasi. Iya. Itu sih, karena akan banyak benefit yang kalian dapat kalau kalian ikut organisasi. Betul-betul. Oke, terakhir boleh dong Kak Angel dan Kak Rizat kasih closing statement atau motivasi untuk teman-teman semua, baik yang mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura. Dari Kak Angel dulu deh. Oke, dari aku apa ya, buat mahasiswa yang kupu-kupu, jangan merasa kalian terkucilkan gitu, nggak apa-apa. Kalian juga jadi mahasiswa kupu-kupu pasti ada alasan di balik itu, kenapa, tapi uh, cobalah untuk kalian bisa juga menjadi mahasiswa, ya seenggaknya bukan mahasiswa kura-kura, tapi bisa lebih aktif aja gitu di kampus. Karena selama ini aku nemuin kalau yang mahasiswa kupu-kupu tuh memang bener-bener dia yang kuliah pulang gitu. Jadi kayak coba untuk berinteraksi aja gitu dengan teman-teman, mulai dari mungkin dari join UKM dulu, karena kan kalau kita organisasi nggak melulu tentang LKOK ya, tapi kita ikut join KS jadi anggota. Mungkin kalau di UKDW tuh ikut UKM, UKKB, UKKR itu juga udah masuk dalam bagian organisasi gitu. Jadi untuk yang mahasiswa kupu-kupu, ayo coba jadi mahasiswa kura-kura, rasain gimana sensasinya jadi mahasiswa yang emang benar-benar berkecimpung di dunia organisasi gitu. Untuk teman-teman yang udah join di organisasi, tetap join karena dari join organisasi teman-teman bisa dapat banyak pengalaman baru, bisa belajar banyak hal yang sebelumnya kita benar-benar belum dapat, dan yang lebih penting kita bisa ngasah soft skill kita itu sih. Jadi tetap pertahanin, jangan kapok juga untuk jadi anak organisasi gitu. Pokoknya maju terus pantang mundur guys. Nggak ada yang salah kita jadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura. Semua baik, semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, thank you Kak Angel untuk closing statement-nya. Selanjutnya closing statement dari Kak Rizat. Oke teman-teman, aku kira tadi sudah mau di akhir, makanya aku tadi minta waktu. Sebenarnya itu closing statement dari aku, tapi mungkin aku tambahin dikit lagi ya.
Teman-teman, untuk mahasiswa yang mungkin angkatan 2018, 19, 20 atau 21 atau mungkin yang mungkin nanti lihat video ini di tahun-tahun berikutnya, maksimalkan diri kalian sebagai mahasiswa, jangan mau rugi. Kalian udah datang jauh-jauh dari luar kota, dari luar Jawa, datang ke Jawa, khususnya ke Jogja ini untuk belajar, tapi nggak maksimal, itu rugi banget sih menurutku. Jadi maksimalkan, baik itu kupu-kupu, kura-kura, sama-sama baik. Yang penting teman-teman tetap bertumbuh dan berkembang gitu. Mungkin itu aja. Oke, thank you Kak Rizat untuk closing statement-nya, dan sekali lagi aku mengucapin makasih banyak Kak Angel dan Kak Rizat untuk sharing-nya yang luar biasa. Semoga itu sharing-nya tadi bisa melekat ya di hati kami, dan kami terus semangat, terus gas di dalam organisasi. Dan untuk teman-teman yang siswa kupu-kupu juga tetap semangat, karena semuanya pasti baik kok. Oke? Ya, jadi sebelum kita mengakhiri, kita mau dokumentasi dulu. Teman-teman yang lain boleh on cam, yang bisa Ayo on on cam cam. teman-teman. Semangat ya. Wah, ada ya. Salam dari Binjai. Baik, yang berbijak. Oke, semua. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Seharusnya mukul ini loh. Ya apa? Pohon pisang. Oh iya, aku nggak ada pohon pisang. Oke, yang lain boleh open cam. Ini boleh pakai efek kan? Bentar. Bisa kakak? Ya, Sur. Kalau nggak pakai nggak bisa efeknya. Ini. pure loh. Oh, itu background bakal. Iya, Background. Sorry. Oh. Oke. Silakan dari konflik. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Makasih teman-teman semuanya. Ya, oke. Makasih, Sebelum Kak kita Rizat, menutup semuanya. acaranya, Gimana? belum selesai. Oke. Berdoa dulu. Berdoa Kita dulu. berdoa dulu. Saya yang pimpin dalam iman Kristiani, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih atas pimpinanmu bagi kami semua, sehingga pada saat ini kami telah menyelesaikan kegiatan ini. Kiranya Tuhan, kami dapat meningkatkan jiwa-jiwa organisasi kami lagi Tuhan, sekiranya kegiatan pada hari ini tidak akan sia-sia. Dan terima kasih ya Tuhan, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati, dan istirahat kami malam ini juga Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak, dan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you so much teman-teman. Terima kasih banyak Angel dan Kak Arizat untuk kehadirannya, dan Sama-sama. sampai ketemu kapan lagi. Dadah. Bye. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama ya, teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Angel, kamu bukannya rapat HM ya katanya aku dengar. Udah dong, tadi kan udah selesai. Terus aku lanjut ke sini. Multitasking ya ternyata. Terima kasih. Selamat malam. Jam terbang udah tinggi nih, Sur. Oke, selamat malam. Terima kasih semua ya. BPM, Angel, selamat malam. Sila, baru masuk, udah siap ya. Jadi Eva nggak ya? Bentar guys, kok pada live? Ya, bentar.
jadi Evalna kan ya, Tif? Iya, jadi bentar. Tasya sama Melisa live. Matikan aja. Oh, Kalau udah iya. siap. Bentar.